Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Yuni Erwinda, NIM 17011011 dari jurusan Psikologi Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Hubungan antara kontrol diri dengan pengungkapan diri pada mahasiswa yang menggunakan media sosial Instagram. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 1, yaitu pendahuluan. Di sini terdiri atas 4 subtema. Yang pertama itu adalah latar belakang, yang kedua itu rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, yang keempat adalah manfaat penelitian. Manusia itu merupakan makhluk sosial yang sangat membutuhkan orang lain, baik dalam bertukar pikiran maupun berbagi perasaan. Ketika seseorang itu menjalin interaksi sosial, individu akan menyampaikan berbagai macam informasi mengenai dirinya sendiri. Hal tersebut berhubungan dengan self-disclosure atau pengungkapan diri. Setiap orang bisa saja melakukan pengungkapan diri secara face-to-face atau bertatap muka. Akan tetapi seiring perkembangannya teknologi, keterbukaan diri juga dapat dilakukan di berbagai media. Salah satunya itu adalah media sosial Instagram. Ditambah lagi, pada masa pandemi ini, membuat seseorang harus menjalin komunikasi melalui media sosial. Karena itulah dibutuhkannya kontrol diri, baik dari individu maupun orang lain. Media sosial didefinisikan sebagai suatu jenis teknologi interaktif di mana setiap orang bisa berbagi informasi, pengetahuan, pendapat, dan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Media sosial juga pada saat ini telah banyak mengubah gaya komunikasi dari setiap individu dengan individu yang lain. Jejaring sosial online telah banyak digunakan oleh ratusan juta orang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mereka telah menjadikan media sosial sebagai alat yang penting untuk berhubungan dan berbagi informasi. Jejaring sosial ini juga memungkinkan setiap orang dapat membuat profil yang berisi informasi tentang dirinya, seperti informasi pribadinya, minat, dan gambar atau hal yang ia sukai. Media sosial sekarang ini juga membuat remaja dapat menjalin pertemanan dan saling bertukar informasi dalam bentuk mencurahkan segala aktivitas. Media sosial mungkin juga memainkan peran yang positif, baik dalam memperkuat hubungan yang sudah ada maupun membangun hubungan yang baru. Instagram sendiri adalah aplikasi gratis yang dapat diunggah melalui perangkat seluler. Aplikasi ini juga dapat menawarkan kepada pengguna untuk mengunggah, mengedit, dan berbagi gambar. Banyak remaja yang menggunakan media sosial Instagram yang bertujuan untuk mengekspresikan kepribadian dan pengalaman yang mereka rasakan dengan cara membagikan foto, video, bahkan kata-kata yang sedang mereka rasakan. Salah satu tujuan umum Instagram adalah sebagai bentuk ingin membagikan momen, baik dalam bentuk kegiatan, tempat, barang, bahkan diri mereka sendiri. Kemudian di sini pengungkapan diri dapat didefinisikan sebagai penyampaian informasi pribadi secara lisan tentang diri kita kepada orang lain. Pengungkapan diri juga dapat terjadi secara spontan atau suatu bentuk respon terhadap orang lain, seperti sedang mengajukan pertanyaan kepada kita. Mengungkapkan informasi pribadi kepada orang lain dapat mempengaruhi kesan pada individu, baik itu kesan positif maupun kesan negatif, tergantung bagaimana seseorang itu menyikapinya. Kemudian pada tahun 2006, Barak dan Blons telah melakukan penelitian. Di dalam penelitian itu dia mendapatkan hasil bahwa pengungkapan diri itu sering terjadi ketika dalam keadaan kondisi online dibandingkan offline. Dalam arti kata, pengungkapan diri itu terjadi lebih banyak di media sosial dibandingkan bertemu secara langsung atau face to face. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Kustanti dan Sari pada tahun 2018, bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kontrol diri dengan pengungkapan diri pada remaja pengguna media sosial Instagram. Dalam arti kata, di mana semakin tinggi kontrol diri, maka semakin rendah pengungkapan diri seseorang. Namun sebaliknya, apabila kontrol diri semakin rendah, maka pengungkapan diri semakin tinggi. Dari fenomena yang ada di atas dapat dikatakan bahwa pada saat sekarang ini ditambah lagi karena pandemi, banyaknya remaja yang sangat mudah untuk mengekspresikan perasaan yang mereka alami. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana hubungan kontrol diri dengan pengungkapan diri pada mahasiswa yang menggunakan media sosial Instagram. Terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama itu adalah bagaimana tingkat kontrol diri yang terjadi pada mahasiswa pengguna media sosial Instagram. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana tingkat pengungkapan diri yang terjadi pada mahasiswa pengguna media sosial Instagram.
Kemudian yang ketiga itu adalah apakah terdapat hubungan antara kontrol diri dengan pengungkapan diri pada mahasiswa yang menggunakan media sosial Instagram. Tujuan penelitian. Terdapat 3 tujuan penelitian ini. Yang pertama itu adalah untuk mengetahui tingkat kontrol diri yang terjadi pada mahasiswa pengguna media sosial Instagram. Kemudian yang kedua itu adalah untuk mengetahui tingkat pengungkapan diri yang terjadi pada mahasiswa pengguna media sosial Instagram. Kemudian yang ketiga itu adalah untuk mengetahui hubungan antara kontrol diri dengan pengungkapan diri pada mahasiswa yang menggunakan media sosial Instagram. Manfaat penelitian. Di sini ada 2 manfaat. Yang pertama itu adalah manfaat teoritis, kemudian ada manfaat praktis. Di sini manfaat teoritis. Penelitian ini dapat menambah wawasan untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu psikologi sosial. Kemudian manfaat yang kedua yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi serta menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang psikologi agar mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang hubungan kontrol diri dan self disclosure pada peneliti maupun pembaca. Kemudian yang ketiga, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi atau literatur bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa yang meneliti penelitian ini. Kemudian ada manfaat praktisnya sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji permasalahan tentang hubungan kontrol diri dan pengungkapan diri pada mahasiswa yang menggunakan media sosial Instagram. Di sini saya akan membahas tentang pengungkapan diri, pengertian pengungkapan diri atau self disclosure. Di sini pengungkapan diri itu adalah suatu penyampaian informasi pribadi secara lisan tentang diri kita kepada orang lain. Pengungkapan diri ini juga dapat dikatakan positif selama tidak terlalu intens dan terlalu sensitif dalam hubungan yang baru. Pengungkapan diri ini juga dapat terjadi secara spontan atau suatu bentuk respon terhadap orang lain seperti mengajukan pertanyaan. Tujuan utama dari pengungkapan diri ini adalah untuk mengurangi kebutuhan akan strategi penghindaran, menumbuhkan penerimaan diri, dan menghadirkan diri sosial yang lebih otentik. Kemudian di sini ada aspek dari pengungkapan diri. Terdapat 5 aspek. Yang pertama itu adalah tujuan atau intent to disclose, di mana seseorang yang melakukan keterbukaan diri atau pengungkapan diri secara sadar, dia itu memiliki tujuan. Kemudian yang kedua itu adalah jumlah. Ini yang berkaitan dengan tingkat keseringan individu itu melakukan pengungkapan diri, apakah sering atau jarang dia melakukan pengungkapan diri. Jumlah ini dapat kita lihat dari frekuensi atau seberapa sering seseorang melakukan self disclosure tersebut, pesan-pesan yang bersifat pengungkapan diri, dan waktu untuk menyatakan pengungkapan diri tersebut. Kemudian yang ketiga adalah positif dan negatif, di mana aspek ini berfokus pada suatu informasi yang diberikan kepada orang lain, apakah individu itu dapat mengungkapkan diri dengan menyenangkan atau tidak, atau dapat dikatakan apakah dia itu mengungkapkannya secara positif atau negatif. Kemudian yang keempat ya, keempat itu yaitu kejujuran dan kecermatan. Di sini ada yang mengacu kepada kebenaran informasi yang ditunjukkan. Individu itu apakah dia itu cenderung jujur mengungkapkan dirinya, atau bahkan dia itu berbohong atau melebih-lebihkan dari pengungkapan tersebut. Kemudian terakhir itu adalah kedalaman. Di sini apakah individu itu dapat mengontrol pengungkapan diri dengan mengungkapkan informasi-informasi yang intim, atau dia itu bisa nggak dia itu kemudian di sini ada faktor pengungkapan diri. Faktor yang mempengaruhi pengungkapan diri itu yaitu topik dari pengungkapan yang ia lakukan, di mana jenis topiknya itu dapat berupa pikiran dan perasaan yang bersifat pribadi yang tidak semestinya disebarkan di media sosial. Definisi dari kontrol diri. Kontrol diri ini dapat dikatakan sebagai kapasitas untuk mengubah tanggapan sendiri, terutama agar dia itu sejalan dengan yang standar yang diharapkan, seperti nilai, moral, harapan sosial, dan untuk mendukung pengajaran tujuan jangka panjang. Di sini pengendalian diri atau kontrol diri ini dikaitkan dengan perilaku rasional, yaitu seseorang itu dapat memilih tindakan yang akan menghasilkan manfaat terbesar bagi dirinya sendiri ataukah tidak memiliki manfaat sama sekali. Kontrol diri ini dapat juga
suatu cara yang dilakukan oleh individu agar dapat mengendalikan tingkah laku jika setiap individu dapat menyusun, membimbing, mengarahkan, serta mengatur diri mereka sendiri ke arah yang lebih positif. Di sini aspek-aspek dari kontrol diri terdapat 5 aspek. Yang pertama itu adalah self-discipline, di mana aspek ini memiliki nilai kedisiplinan pada individu seperti kegiatan yang ia lakukan. Jika seorang individu memiliki disiplin, maka ia mampu menahan diri atau melakukan kontrol diri pada hal-hal yang mengganggu konsentrasinya. Kemudian yang kedua itu adalah deliberate atau non-impulsive. Di sini aspek yang menilai bagaimana individu itu melakukan tindakan yang non-impulsif. Individu itu di sini dapat memiliki sikap yang hati-hati, pertimbangan yang baik, dan tidak tergesa dalam atau ketika mengambil keputusan. Yang ketiga itu adalah healthy habit, di mana individu ini cenderung mampu menolak sesuatu yang dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi dirinya sendiri dan memiliki kebiasaan pola hidup sehat. Kemudian ada work ethic, di mana individu mampu fokus dalam menyelesaikan tugas yang diberikan tanpa terpengaruh dari hal-hal yang mengganggunya atau hal-hal yang di luar tugasnya. Kemudian ada reliability. Di sini individu itu mampu menangani sebuah tantangan, dia itu mampu merencanakan jangka panjang agar dapat mencapai apa sih tujuan yang diharapkannya. Kemudian di sini faktor-faktor dari kontrol diri, terdapat 2 faktor dari kontrol diri tersebut. Yang pertama itu adalah faktor internal dan faktor eksternal. Di sini faktor internal itu dimana kita ketahui bahwa faktor yang terjadi dari dalam diri kita sendiri atau berasal dari diri kita sendiri. Faktor ini mempengaruhi kontrol diri dalam hal kemampuan kognitif, kepribadian, kondisi emosi, serta minat dan usia seseorang. Kemudian yang kedua itu adalah faktor eksternal, yaitu faktor dari luar atau faktor dari lingkungan sekitar, di mana setiap lingkungan masyarakat dan keluarga dapat mempengaruhi kontrol diri seseorang individu tersebut. Kerangka berpikir dapat dilihat di PPT bahwa kontrol diri itu sama pengungkapan diri itu memiliki hubungan dengan intensitas pengguna media sosial Instagram. Kemudian di sini ada hipotesis penelitian. Terdapat 2 hipotesis penelitian. Yang pertama itu adalah hipotesis kerja atau H0, sedang yang kedua itu adalah hipotesis nihil atau H1. Hipotesis H0 itu adalah apakah terdapat hubungan antara kontrol diri dengan pengungkapan diri pada mahasiswa yang menggunakan media sosial Instagram. Kemudian hipotesis nihil atau 1, tidak terdapat hubungan antara kontrol diri dengan pengungkapan diri pada mahasiswa yang menggunakan media sosial Instagram. Ada desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Mengapa menggunakan penelitian metode kuantitatif? Dikarenakan data yang digunakannya itu berupa angka-angka dan nantinya akan diolah dengan menggunakan metode statistik. Kemudian dengan penelitian kuantitatif ini kita akan memperoleh melihat signifikan hubungan variabel-variabel atau perbedaan kelompok yang diteliti. Variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti sehingga memperoleh informasi tentang hal yang akan diteliti, kemudian akan ditarik kesimpulannya. Di sini variabel penelitian itu ada 2, variabel bebas atau X, yaitu kontrol diri, kemudian variabel terikat atau Y, yaitu pengungkapan diri. Populasi dan sampel penelitian. Di sini ada pengertian populasi sama sampel. Pengertian populasi itu adalah seluruh individu yang dimaksudkan nanti untuk diteliti, kemudian akan dikenai generalisasi. Generalisasi ini adalah pengambilan kesimpulan terhadap suatu kelompok yang individu dan jumlahnya lebih besar berdasarkan data yang diperoleh dari suatu penelitian tersebut. Kemudian dalam penelitian ini populasi yaitu di daerah kota Bukit Tinggi. Kemudian yang kedua itu adalah sampel. Sampel itu adalah sebagian kecil individu yang dijadikan wakil dalam penelitian, di mana individu ini diambil dari populasi tadi. Pengambilan sampel ini dapat menggunakan teknik kuota sampling, yaitu teknik mengambil jumlah sampel sebanyak yang telah ditentukan peneliti. Kemudian sampel dari penelitian ini yaitu mahasiswa yang menggunakan media sosial Instagram. Instrumen dan teknik pengumpulan data.
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode skala psikologi. Penelitian ini digunakan menggunakan skala tertutup. Di sini penelitiannya itu menggunakan dua skala, yaitu skala kontrol diri sama skala self disclosure. Di sini dapat menggunakan skala Likert. Ada pertanyaan sesuai, tidak sesuai, sangat tidak sesuai. Validitas dan reliabilitas. Validitas itu adalah berasal dari kata validity yang artinya kecermatan dan ketepatan dari suatu instrumen dalam menjalankan fungsi ukurnya, serta menunjukkan alat ukur itu benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Kemudian reliabilitas itu adalah apakah konsisten dan alat ukur ini dapat dipercaya. Alat ukur ini dikatakan reliable apabila alat ukur yang digunakan mengukur objek yang sama, maka hasilnya akan relatif sama pula. Teknik analisis data yang digunakan dari penelitian ini yaitu menggunakan produk momen. Di sini yang di PPT itu adalah rumus dari untuk mencari manualnya, tetapi kita dapat menggunakan SPSS agar lebih mudah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.